pemain muda, please lah, apalagi yang yang masih di bawah 16-19 tahun, yang sudah dibintang-bintangkan oleh masyarakat kita gitu kan. Jadi itu tuh gak ada artinya apa-apa kalau lu nggak bisa menjadi bintang di tim senior gitu. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Podcast episode kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Dia adalah legenda dari sepak bola Indonesia, the one and only Kurniawan Dwi Yulianto. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik. Bukan legend, ini pemain expired lah. Tapi tetap loh, Coach, kalau misalnya ngomong tentang pemain Indonesia, timnas Indonesia, pasti nama Kurniawan Dwi Yulianto itu akan selalu disebut-sebut orang kalau di Indonesia. Ketahuan umurnya kalau itu. Sekarang di mana, Coach, tinggalnya? Di Malaysia ya sekarang ya? Iya, sekarang alhamdulillah dapat kerjaan jadi head coach di tim Sabah. Jadi saya tinggal di Kota Kinabalu lah. Ya, buat yang nonton atau yang dengar, kenapa saya panggilnya juga Coach? Ya karena Coach Kurniawan ini sekarang jadi pelatih kepala di Sabah FA ya, di Liga Super FC, Malaysia. Sekarang Sabah FC, oke, Sabah FC di Liga Super Malaysia. Oke, Coach, kita pengen ngobrol banyak nih tentang Coach Kurniawan yang sekarang sudah menjadi seorang pelatih. Kenapa nih Coach memilih jadi pelatih nih? Kemarin kan jadi pemain kan sudah lumayan lama ya rentang waktunya jadi pemain ya. Apakah memang udah dipersiapkan atau bagaimana nih? Jadi memang karena bola ini adalah passion saya lah. Ya. Jadi dari dulu waktu masih aktif juga saya pengen sepak bola ini menjadi mata pencarian saya. Jadi saya harus dapat sesuatu dari sepak bola. Artinya saat saya pensiun nanti, saya pengen tuh minimal tidak menyusahkan orang. Kan? Jadi saya harus dapat sesuatu yang bisa hidup saya menjadi tenang gitu kan, hasil kerja dari sepak bola. Dan itu juga saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi pelatih. Jadi 3 tahun sebelum saya pensiun saya ambil lisensi kepelatihan. Jadi saya berpikir saat saya pensiun nanti saya terus bisa sudah punya lisensi, terus bisa terjun langsung ke dunia kepelatihan. Itu kalau nggak salah kalau di Indonesia berarti kan ikutnya AFC ya. Berarti di awal itu ngambil lisensinya yang C ya, CAFC ya, di awal-awal ya. 2010 saya ambil CAFC, saya waktu itu masih aktif main. Kemudian sempat vakum karena di Indonesia waktu itu belum ada B license, harus ambil di luar, tapi karena kendalanya saya masih aktif main jadi susah dapat waktunya. Baru tahun 2015 itu baru saya dapat B license di Jakarta. Kemudian 2017 saya A license di Jakarta juga. Baru 2019 kemarin saya ambil Pro license di Malaysia. Itu kalau mau menjadi pelatih begitu, apakah harus mantan pemain bola atau kita yang bukan orang dari latar belakang bola bisa nggak sih ikut kayak kepelatihan gitu ngambil lisensi? Sebenarnya lisensi kepelatihan ini untuk semua orang. Semua orang itu punya hak mendapatkan lisensi kepelatihan. Tapi memang untuk pemain bola mungkin lebih sedikit ada advantage ya, ada keuntungan karena memang kita orang lapangan. Jadi sebagai contoh kecilnya kita pernah mengalami situasi yang ada di lapangan gitu kan. Jadi di lapangan situasi susahnya di lapangan seperti apa. Jadi saat jadi pelatih kita tahu keadaannya seperti apa gitu kan. Yang pertama, yang kedua juga mungkin kalau kita mantan pemain sepak bola, saat kita memberikan contoh ke pemain itu akan lebih dimudahkan gitu. Karena makanya para pemain ini kan, apalagi pemain ini kan lebih mudah visual gitu kan, melihat contoh yang realnya gitu kan, saat misalnya passing seperti apa, terus shooting seperti apa, itulah.
Berarti memang kredibilitasnya pun juga lebih kelihatan ya, karena wah ini orang yang memang mantan pemain nih, pemain yang sekarang lagi aktif mungkin juga jadinya lebih respect ya sama pelatihnya. Nah, mungkin juga seperti itu kan. Jadi first impression kita sebagai mantan pemain menjadi pelatih mungkin lebih didengar gitu kan. Walaupun faktanya mungkin bukan mengecilkan yang bukan mantan pemain gitu kan. Mereka juga punya kualitas juga gitu. Nah ini ada yang unik nih, kan kalau sebagai pemain, coach itu kan klub pertamanya adalah klub bukan di Indonesia ya, di luar di Italia kan. Nah sekarang menjadi pelatih pun klub pertama yang dilatih pun juga bukan klub Indonesia nih, tapi Malaysia. Kenapa memilih Malaysia sih coach? Jadi memang apa namanya awal mula saya terjun di dunia profesional sebagai pemain itu saya main di FC Lucerne waktu itu di Swiss. Kemudian begitu ada tawaran di Malaysia, saya terus apa namanya tidak pikir dua kali lah, karena buat saya ini sejarah buat diri saya sendiri, karena saya mengawali karir sebagai pemain di luar negeri, kemudian sebagai pelatih kepala di luar negeri juga, dan yang paling penting itu sebenarnya apa namanya saya berkarir di luar negeri sebagai pelatih, tentunya saya tidak hanya membawa diri saya sendiri, tapi saya membawa nama Indonesia gitu kan, karena memang saat kita melatih di Malaysia pun yang disebutkan Kurniawan dari Indonesia, bukan dari misalnya Jogja, Jakarta atau kota lainnya gitu kan. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab tersendiri buat saya dan menjadi tantangan yang sangat menarik buat saya. Terus tantangannya kalau menjadi pelatih seperti apa sih coach? Bedanya ketika lagi menjadi pemain itu? Jadi hal pertama yang perlu kita rubah adalah mindset kita gitu kan, karena dari yang biasa kita dilayanin, kita harus berubah menjadi seorang pelayan gitu kan. Nah, itu hal yang paling terasa lah gitu kan, karena saya menjadi pemain kan apa-apa kita diduluin gitu kan, diprioritaskan, tapi sebagai pelatih kita harus sebaliknya, sebagai orang tua, sebagai yang melindungi para pemain gitu kan. Sebagai contoh kecil misalnya saat makan bersama, kita harus cek dulu para pemainnya sudah makan, dapat bagian dulu apa belum, baru kita bisa makan. Sebagai contoh kecilnya seperti itu. Jadi memang merubah mindset ini yang nggak gampang gitu kan. Dan kita semua mantan pemain bisa gitu kan, apalagi katakanlah mereka yang terbiasa dengan kebintangan mereka gitu kan. Nah, terus tiba-tiba harus berubah drastis menjadi seorang pelayan gitu kan. Ini menjadi tantangan dan tanggung jawab yang sangat besar gitu kan. Saya pernah nonton itu film dokumentarinya Tottenham Hotspur tuh yang tahun kemarin, All In or Nothing. Itu kan cerita transisi dari Pochettino ke Mourinho ya, dan di situ tuh kita ngelihat tuh bagaimana seorang Mourinho itu ngurusin tim yang boleh dibilang kan bukan tim yang ini ya punya mental juara lah ya. Kita tahu sendiri Tottenham Hotspur kayak gimana kan kalau di Liga Inggris kan. Dan itu saya ngeliat banget loh bagaimana seorang Mourinho itu ngobrol dengan pemainnya, lalu juga berinteraksi juga. Salah satu yang saya ingat banget adalah gini, dia itu benci banget kalau salah manggil nama orang. Jadi ada satu pemain muda mereka tuh back namanya Tanganga. Si Mourinho memastikan bagaimana Tanganga ini nyebut namanya gimana, karena dia benci banget kalau orang juga salah sebut nama dia. Dia kan orang Portugal kan, dia tuh sering dipanggil Jose. Sedangkan dia bilang I'm not Jose, I'm Jose because I'm Portugis kata dia. Nah, coach sendiri juga mengalami hal-hal seperti itu nggak sih ketika sekarang menangani Sabah FC itu? Iya, karena saya datang di saat para pemain sudah ada gitu kan. Dari tahun lalu lah, dari tahun lalu pemain sudah ada dengan budaya mereka, karakter mereka. Terus saya menggantikan pelatih yang memang sudah lama di tim ini gitu kan. Jadi saya harus bisa merubah filosofi yang saya bawa, karakter saya yang saya bawa, karena memang
agak berbeda karakter dengan pelatih yang dulu dengan sekarang gitu kan. Nah, satu hal yang saya tekankan hanya satu sih sebenarnya buat ke para pemain, bahwa kita harus saling respect, itu penting. Tapi saya tekankan lagi bahwa respect bukan takut gitu kan. Saya tidak mau para pemain itu respect karena takut sama saya, tapi respect karena kamu sebagai pemain profesional minimal respect dengan pekerjaan kamu gitu kan. Dan ini yang sedikit menjadi susah lah gitu kan. Artinya mungkin budaya mereka juga berbeda gitu kan. Jadi saya selalu hampir tiap hari saya ingatkan bahwa value kalian itu ada di sepak bola. Jadi kalau kalian tidak menghargai pekerjaan kalian, ya tidak akan lama main bola kalian gitu kan. Dan saya selalu pesan ke para pemain bahwa siapapun nanti pelatihnya, kalian harus pakai ini sebagai contohnya. Kalian harus bisa menghargai waktu, jangan pernah telat, kemudian selalu kerja 100% gitu kan. Dan pelan-pelan, alhamdulillah, walaupun tim kami promosi gitu kan tahun lalu, dan walaupun kita ada di peringkat bawah, tapi minimal kita bisa lolos dari degradasi dengan segala macam tantangannya gitu kan, dengan COVID, kemudian banyak hal lah yang saya harus hadapi. Tapi saya bersyukur sekali punya pemain yang punya mentality yang sangat kuat gitu, dan itu sangat membantu buat saya. Nah, kalau coach sendiri pendekatannya untuk ke pemain-pemain sendiri itu lebih kayak gimana nih? Kalau ini yang saya tahu ya, kalau pelatih itu kan mereka punya ini kan gayanya sendiri-sendiri kan dalam melatih ya. Yang misalnya contoh Fabio Capello yang memang orangnya taktikal banget, tapi kalau buat para pemain dia terkenal dingin gitu loh. Jarang berkomunikasi, tapi dia kalau untuk urusan taktik dia ini jago banget nih Fabio Capello. Tapi ada juga yang tipenya memang kebapaan kayak Ancelotti yang dia tuh bisa ngerangkul, dia yang bisa ngajak pemainnya bisa lebih comfort sama dia gitu loh. Kalau coach sendiri ini lebih gimana nih kalau untuk pendekatan ke pemain-pemainnya? Kalau saya sih percaya seperti ini, semua pelatih bisa bikin training program lah. Tapi tidak semua pelatih yang bisa menjadikan suasana di tim ini menjadi cair gitu kan. Dan masing-masing pelatih punya gaya sendiri atau punya karakter sendiri. Dan saya memang jenis pelatih yang jarang sekali marah. Saya lebih ke pendekatan kekeluargaan gitu kan. Saya selalu berbaur dengan mereka, tapi selalu saya ingatkan bahwa kita ini bukan lagi sebagai teman, tapi sebagai keluarga. Tapi harus tetap kalian bisa pisahkan, kekeluargaan ini tetap ada batasannya. Saya sebagai pelatih, kalian sebagai pemain. Yang penting kita bisa kerja sama-sama, itu saja. Karena dalam satu hari saya hanya minta kalian fokus dalam latihan mungkin 2 jam, atau kalau pagi sore bisa maksimal 4 jam. Dan saya mau kalian itu bisa menghargai pekerjaan kalian, itu saja. Karena saat kalian menghargai pekerjaan kalian, kalian akan selalu berikan yang 100% apa yang kalian punya, baik dalam latihan maupun pertandingan. Dan saya sih lebih suka menyentuh hati dia untuk sadar dengan posisi mereka gitu kan, dia sebagai apa gitu kan. Dan so far alhamdulillah baik-baik aja gitu kan. Artinya memang mereka mulai mungkin tidak perlu diingatkan lagi lah untuk berbuat sesuatu dalam pekerjaan mereka. Nah, kalau misalnya untuk formasi sendiri, Coach Kurniawan nih lebih favorit formasinya apa nih kalau untuk tim Sabah FC sendiri ini? Kalau basicnya saya pakai 4-3-3 gitu kan, karena menurut saya ini formasi yang balance lah, baik tengah, depan maupun belakang. Tapi kembali lagi formasi ini kan sekedar boleh dibilang sekedar angka lah gitu kan, 4-3-3, 4-4-2. Tapi yang lebih penting adalah pemahaman para pemain tentang taktik ini gitu kan, pemahaman pemain tentang
apa namanya tanggung jawab mereka per posisi gitu kan. Jadi apapun taktikalnya kalau pemain bisa tahu tanggung jawabnya, insya Allah jalan. Dan saya juga tidak saklek di 4-3-3 gitu kan. Saya tergantung juga dari lawan yang akan kita hadapi gitu kan. Let's say kita tahun lalu kita akan menghadapi JDT yang memang tim superior, kita ubah tactical kita menjadi 5-4-1 saat defense, saat attack menjadi 4-5-1, seperti itulah. Jadi lebih fleksibel sih, tergantung dari hasil analisis kita dengan tim calon lawan kita lah. Nah, Coach, sekarang kan di Malaysia nih, kita sendiri kan tahu ya, Malaysia itu kan kalau secara sepak bola itu kan rivalitas dengan Indonesia itu kan kenceng banget kan, kuat banget kan. Nah, Coach sendiri gimana tuh pas awal-awal di Malaysia tuh ketika ya mau biar gimana pun mereka kan ngelihat ini mantan pemain timnas Indonesia nih, kan rival biar gimana pun rivalitas itu kan pasti selalu akan ada lah. Itu gimana Coach di awal-awal tuh ketika lagi menghadapi tantangan seperti ini nih? Jujur waktu pertama datang gitu kan, banyak juga supporter yang inilah yang sedikit ngebantai saya gitu kan. Banyak yang inilah gitu kan, mungkin menganggap ya lu tuh siapa gitu kan. Tapi memang tidak pernah mau menanggapi gitu kan, karena buat saya menanggapi mereka satu persatu percuma gitu kan. Saya hanya mau buktikan dengan kerja saya, dengan result dari tim itu sendiri, walaupun tahun lalu agak kurang meyakinkan gitu kan, tapi memang kompetisi tahun lalu kita hanya satu putaran aja gitu kan. Mudah-mudahan tahun inilah. Tapi so far sih mereka welcome aja lah, terutama di sini di Sabah kan, karena memang kita Sabah ini kan dekat dari Indonesia juga dan banyak sekali orang Indonesia di sini. Dan yang menarik pas ketika ada friendly match di Persebaya, sambutan Persebaya ke Coach luar biasa banget ya. Pas lagi Coach menghandle Sabah FC pas lagi tandang ke ini ya, ke Persebaya ya. Ya, memang waktu di Persebaya itu saya terima kasih sekali lah dari untuk tim Persebaya mau menerima kami waktu itu, karena memang saya mau beruji coba dengan tim yang punya supporter banyak gitu kan, karena waktu itu kami first game kita itu away game, jadi saya mau bertemu biasa dengan pressure dari penonton, dan alhamdulillah sangat membantu kami juga. Tapi di situ juga baru banyak orang di sini yang tahu, oh ternyata Coach Kurniawan lumayan terkenal gitu. Bukan lumayan lah Coach, itu hitungannya. Ya, nah Coach, ngomong-ngomong ini nih, kepelatihan, kan Coach sudah banyak dilatih sama banyak pelatih-pelatih hebat lah di Indonesia ya, dari Om Danur Windo, lalu di Pelita sempat juga dilatih sama Hank Willems, dan juga banyak pelatih-pelatih yang lain. Nah, Coach sendiri nih merasa nih paling enjoy dilatih sama siapa sih selama karir sebagai pemain? Jadi kalau semua pelatih yang pernah saya ikutin gitulah, itu semua punya kelebihan masing-masing ya. Dan saya terima kasih sekali, semua memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Tapi buat saya pelatih yang benar-benar menjadi panutan saya, menjadi mentor saya itu Om Danur gitu kan, karena mulai dari saya main, kemudian sampai sekarang pun kita masih berkomunikasi. Saya masih curhat juga sama beliau, sharing tentang sepak bola, dan beliau ini buat saya memang hidupnya untuk sepak bola lah, tidak pernah berhenti belajar. Even sekarang sudah dengan pencapaian beliau, tapi masih senang membaca, apalagi kalau kita ngebahas sepak bola nggak akan ada habisnya gitu kan. Dan buat saya Om Danur ini saat tahun dulu sudah melatih dengan cara yang modern gitu lah. Di saat masih kita masih belum tahu sepak bola modern, beliau sudah
sudah melatih pemainnya dengan standar sepak bola yang modern gitu. Artinya kan luar biasa sekali menurut saya. Nah, kalau untuk liganya sendiri, kan coach kan udah merasakan liga di Eropa juga, lalu liga juga di Indonesia, lalu sekarang liganya di Malaysia. Nah, coach sendiri melihat perbedaan masing-masing liga ini apa sih nih untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri nih? Kalau ya kita nggak bisa banding lah di Liga Eropa lah, Iya, terlampau ini kan. Eropa udah maju banget. Tapi kan maksudnya pengalaman coach sendiri ketika terjun langsung ke sana gitu loh. Yang pasti sih kalau waktu saya di Eropa itu hal yang paling mencolok sekali adalah bagaimana dimulai dari para pemainnya lah. Para pemain itu sadar betul bahwa value mereka di sepak bola gitu kan. Jadi mereka itu betul-betul tahu arti profesional gitu kan. Even dari mereka yang masih youth. Jadi dulu saya ada pengalaman waktu Primavera kita uji coba dengan Sampdoria Barret, itu umur mereka sekitar 16. Jadi kita ada pertandingan sore, kita makan bareng siang hari itu, menunya steak dan mereka tidak sentuh sama sekali. Jadi saya tanya kenapa tidak sentuh. Jadi anak umur 15 tanpa diingetin bisa ngejawab bahwa jaraknya terlampau dekat dengan pertandingan, jadi tidak mudah untuk dicerna daging itu. Jadi ini hal yang betul-betul buat saya ini gila. Anak 15 tahun menu makanan sudah ada, dan itu tahun 93-94, coba bayangkan. Ya. Nah, jadi dimulai dari individu dari pemain itu sendiri, mereka tahu value mereka, kemudian timnya sendiri ya kita tidak usah ragukan lah gitu kan. Sport science mereka sudah pakai dari tahun 90-an gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia sendiri, ini gimana coach? Melihat dua liga ini nih, Indonesia dan Malaysia, apakah ada kemiripan atau bagaimana nih? Jujur, saya bukan maksud untuk membandingkan ya, tapi yang saya di Malaysia mungkin sepak bolanya tidak serame di kita gitu kan, karena hanya beberapa tim aja yang basis supporternya banyak gitu kan. Tapi di Malaysia ini contohnya semua tim harus punya training ground sendiri gitu, dan harus didaftarkan. Untuk facility mereka oke lah Malaysia ini. Kemudian untuk masalah jadwal juga mereka sudah pakem lah dari sebelum kompetisi, sudah fix lah jadwalnya, tidak berubah kecuali kalau benar-benar yang darurat gitu kan, kayak COVID ini. Jadi sangat memudahkan kerja para pelatih. Pelatih kan kita ada namanya itu periodisasi gitu kan, untuk kepelatihan. Jadi kalau sudah jadwal fix itu kita agak mudah untuk mengatur program latihan gitu kan. Ini kan masalah kebugaran, terus performa pemain juga. Kemudian kalau untuk permainan sendiri mungkin di Malaysia lebih more tactical lah di Malaysia ini kan. Jadi kita kadang harus benar-benar memeras otak untuk menghadapi tim ini. Kita udah analisis 2-3 pertandingan terakhir, ternyata mereka guna taktik yang lain. Jadi kita harus ada plan A, plan B untuk menghadapi sebuah tim lah, gitu kan. Nah, kalau di Indonesia mungkin lebih menarik karena di Indonesia ini bermainnya lebih open play kan, jadi saling serang gitu kan. Jadi memang menarik lah. Kalau di Malaysia karena lebih taktikal, jadi mungkin kalau kita lihat lebih lebih slow, lebih agak membosankan gitu kan. Tapi memang faktanya ya diharapkan pelatih ini memang harus pinter-pinter memeras otak gitu kan. Dan alhamdulillah sekali saya banyak sekali belajar tentang tactical di sinilah. Nah, coach, kalau biasanya kan tanpa pemain ketika jadi pelatih itu
ketika dia ngelatih nih, dia pasang formasi, gaya main segala macam, biasanya kan masih terpengaruh dengan ketika dia masih jadi pemain. Nah, contoh misalnya Pep Guardiola, dia itu kan mantan playmaker kan. Nah, kita bisa lihat dia menerapkan formasinya dan juga permainan tiki-takanya itu kan kental banget kan dengan penguasaan permainan kan. Atau mungkin juga kalau kita misalnya contoh yang lain kayak Ancelotti itu kan mantan pemain Italia kan, dia pun juga gelandang dan kalau Italia itu kan kental juga dengan pertahanan kan. Nah, coach sendiri kan mantan striker nih. Coach sendiri filosofi gimana nih? Menyerang atau gimana nih? Kalau bagi formasi 4-3-3 itu formasi 4-3-3 itu kan formasi yang menyerang kan sebenarnya kan. Iya, memang saya sih berpikiran begini, apa namanya, kita kalau uh, lebih banyak menguasai bola, tentu akan apa namanya tidak membuat pemain ini cepat capek gitu kan. Jadi saya lebih suka tim saya itu banyak menguasai bola gitu kan. Terus saya coba untuk apa namanya tahun lalu itu saya coba untuk bermain dengan cepat gitu kan. Terus short pass cepat. Terus ya itulah more attack, lebih ke menyerang. Tapi faktanya memang saya tidak bisa memaksakan apa yang saya inginkan gitu kan, karena kembali lagi tergantung dari pemain yang ada. Jadi saya coba untuk ini juga lah, untuk apa namanya merubah apa yang saya inginkan demi kepentingan tim. Jadi tahun lalu itu kita coba rubah yang kita selalu di awal kita ingin inisiatif menyerang, tapi saya coba untuk lebih pelan lagi, kita coba dulu sabar dulu untuk tunggu mereka keluar dari mana, dari daerah mereka, jadi lebih ke defense kemudian counter attack, defense counter attack seperti itu sih. Coach, kalau melihat nih perkembangan striker sekarang ini, striker ini kan sekarang ini nggak dituntut hanya mencetak gol doang kan, malah kita banyak lihat tim-tim yang hebat-hebat itu udah nggak menggunakan striker murni lagi. Liverpool 4-3-3, nomor 9-nya Firmino itu sebenarnya kan bukan striker murni kan. Atau mungkin juga tim Spanyol pas lagi juara Euro 2012, mereka sama sekali nggak pakai striker di formasinya mereka. Itu kan beda banget gitu coach ketika pas lagi coach aktif masih menjadi pemain ya, di mana striker itu sering banget formasinya 2 pemain depan ya kan, yang satu finisher, yang satunya lagi tuh fungsi lebih ke destroyer yang ngacak-ngacak, pertahanan lawan. Nah, coach sendiri sekarang lihat nih bagaimana nih, terutama ini ya untuk role poacher itu kan udah hampir nggak pernah dipakai lagi kan, striker-striker model poacher yang kayak zaman-zamannya Batistuta atau mungkin Bierhoff atau Van Nistelrooy itu kan udah hampir nggak ada lagi nih sekarang ini ya. Jadi kalau saya sih apa namanya tergantung dari pemain yang ada gitu kan. Kalau kita punya wing yang good crosser, jadi kita tentunya saya mau apa namanya pemain yang tinggi gitu kan untuk crossing, untuk terima crossing. Tapi buat saya sih saat ini saya lebih suka striker yang bukan hanya di box gitu kan. Saya suka striker yang bisa mobile, kuat dengan bola, kemudian apa namanya bisa nahan bola, karena dengan 4-3-3 tentunya harus striker yang punya kekuatan nahan bola gitu kan. Saat bola ke striker minimal bisa menunggu dari second line untuk support mereka. Terus saya suka yang punya kecepatan gitu, karena pengalaman saya tahun lalu kalau kita hanya pakai striker yang goal scorer yang hanya tunggu di box saja akan susah lah gitu dengan apa namanya dengan kompetisi di Liga Malaysia. Jadi tahun ini saya coba untuk cari striker yang sesuai dengan karakter yang saya mau, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lah gitu kan. Karena kalau saat buntu pun striker ini bisa mobile kemana-mana gitu kan, bisa saling mengisi sama yang di nomor 7 sama 11-nya, atau mungkin nomor 10-nya bisa gantian gitu kan. Tapi kalau hanya striker yang
yang seperti tadi kita bahas itu yang hanya nunggu doang, ya udah kalau dimatiin udah selesai gitu. Jadi bisa dibilang role yang nomor 9 klasik itu udah nggak kepake lagi ya, boleh dibilang untuk sepak bola modern zaman sekarang ya? Menurut saya iya gitu. Karena once mereka punya center back yang kuat, Mhm. jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu sih. Mhm. Nah, Coach sendiri kalau ngelihat nih ya, perkembangannya kan, apakah memang ini tuntutan dari permainan sendiri? Karena gini loh, kalau yang saya perhatiin kalau era 90-an sama 2000-an awal itu kan memang orang masih pakai 2 striker ya, tim-tim tuh masih banyak yang pakai 2 striker ya. Tapi ketika mulai 2000-an akhir sampai ke sekarang, terutama tim-tim Spanyol waktu itu kan kalau nggak salah para yang pelopor satu striker di depan sendiri, tapi strikernya ini harus komplit nih, kayak tadi coach bilang, harus bisa jemput bola, dia harus mobile, gerak tanpa bola juga harus bagus. Ini apakah memang tuntutan permainannya seperti ini atau memang hanya yang lain ikut-ikutan dong atau gimana sih coach sebenarnya, yang menyebabkan striker ini jadi yang model klasik number 9 ini jadi punah? Jadi sepak bola ini kan seperti gadget gitu kan, makin Mhm. hari makin berkembang gitu, dan tren sepak bola modern ini tentunya berkiblat dengan tim-tim yang menjadi juara gitu kan. Mhm. Nah, kayak waktu itu Spanyol segala macam, dan memang faktanya dan perkembangan sepak bola ini makin hari itu makin cepat gitu kan. Maksudnya cepat dalam permainan, kemudian jadi kalau mungkin lah, mungkin dulu Mhm. kita perlu pemain yang punya endurance bagus gitu kan. Mhm. Tapi saat ini di sepak bola banyak dipakai speed endurance-nya gitu. Jadi lebih eksplosif mainnya. Jadi itu yang menjadikan perbedaan sepak bola dulu dengan sekarang. So dibutuhkan pemain yang benar-benar bisa, satu, cepat, yang kedua harus smart gitu kan. Karena Mhm. dari second dia harus cepat ambil keputusan, bahkan sebelum terima bola sudah harus bisa ambil keputusan, dan ini menariknya sepak bola sekarang gitu kan. Jadi Mhm. kalau pemain kita tidak mengikuti perkembangan sepak bola yang ada, ya goodbye lah menurut saya. Mhm. Nah, coach sendiri nih, ini saya penasaran nih ketika coach belajar, menjadi pelatih, ngambil lisensi kepelatihan. Sebenarnya kalau kita ambil lisensi kepelatihan itu, apa aja sih yang kita pelajarin, coach? Eh, yang pasti ada namanya coaching proses gitu kan. Mhm. Itu Mhm. hal yang basic lah. Coaching proses itu bagaimana sebelum kita melatih itu, mulai dari persiapannya seperti apa, terus organisasi latihan seperti apa, terus apa namanya, ada beberapa poin lah coaching proses itu yang pertama. Yang Mhm. kedua, Mhm. bagaimana kita eh, bisa mengeksplor diri kita gitu kan. Artinya filosofi kita apa nih gitu kan. Kita mau main seperti ini. Jadi kita bisa meng-create, oke, untuk mencapai filosofi yang kita punya, kita harus meng-create bagaimana bentuk latihannya yang match gitu kan. Mhm. Terus yang terakhir juga, kita harus harus bisa menganalisa tim kita sendiri dan tim lawan gitu kan. Jadi tim kita apa yang menjadi kekurangannya, kita jadiin untuk suatu program latihan. Kemudian di satu sisi juga tim lawan yang akan kita hadapi, kita juga harus persiapkan dengan satu bentuk program latihan. Jadi intinya kurang lebih seperti itu sih. Mhm. Ada ujiannya berarti ya, kalau tiap kali kita mengambil lisensi dari C ke B ke A itu ada ujiannya ya? Oh, ada. Ujiannya kayak gimana tuh, coach, Jadi kalau untuk kepelatihan tuh? jadi di kepelatihan itu kita ada 3 kali praktikal, dan jadi ada lima inilah praktikal 3 kali, kemudian Mhm. yang 2 ini teori gitu kan. Jadi praktikal ini tidak boleh fail gitu kan. Kalau fail satu masih bisa, namanya propas, itu kita bisa mengulang. Tapi kalau fail 2, walaupun teorinya bagus, tetap tidak akan lulus, gitu, harus mengulang. Tapi kalau misalnya praktikalnya tiga-tiganya lulus, teorinya fail, nah itu masih bisa lulus, hanya mengulang. Gitu sih. Mmm. Karena praktikal ini yang paling 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 penting gitu kan.
Apakah ada bikin kayak semacam skripsi gitu juga nggak sih, Coach? Karena saya pernah lihat di luar tuh mereka semacam kayak bikin skripsi atau tesis gitu tuh. Apa judulnya, karya misalnya siapa, Ancelotti atau Iya. siapa gitu. Itu juga ada ya? Kalau di pro diploma, iya kita harus bikin tesis di pro diploma. Tapi kalau di B A lesson kita hanya disertasi. Jadi kita dikasih topik, kita buat untuk present lah. Tapi kalau di pro diploma kita harus bikin tesis. Dan itu lumayan itu tesisnya. Kayak kita kuliah aja ya, harus Iya. bikin skripsi segala macam gitu. Iya, 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 iya. So, Coach, sekarang gimana di Malaysia? Are you happy in Malaysia sekarang? Ya, sangatlah. Artinya apa namanya? Saya bisa belajar banyak lah, bisa belajar banyak, satu bisa mengeksplor apa yang saya punya. Terus, nah yang pasti tantangan lah, karena saya memang suka tantangan gitu kan. Tahun pertama kemarin memang kendalanya kita ada COVID, jadi tahun ini mudah-mudahan saya bisa apa namanya menyelesaikan tantangan yang ada dengan hasil yang positif lah. Hopefully. Amin. Nah, kalau buat para anak muda nih yang pengen jadi atlet sepak bola, apa pesan dari coach nih buat mereka nih? Apa yang paling ini mungkin hal yang sering didengar lah, masa disiplin itu udah hal biasa lah. Tapi buat saya sih yang paling utama adalah mereka harus punya cita-cita atau mimpi itu yang setinggi-tingginya gitu kan. Jangan hanya punya cita-cita misalnya pengen main di tim Superliga atau hanya pengen main di tim nasional gitu kan. Karena atau mungkin saya pengen main bola karena pengen punya rumah, pengen naikin haji orang tua gitu kan. Hanya sekedar itu gitu kan. Karena once mereka sudah dapetin itu kayak ya udah gitu kan, udah enough buat mereka. Jadi saya pengennya mereka itu selalu ada mimpi-mimpi lain saat mimpi yang mereka apa namanya dapetin itu bisa terlaksana gitu kan. Jadi saya berharap para pemain ini bisa selalu punya mindset saya harus bisa main di level yang lebih tinggi terus gitu kan. Jadi tidak pernah kendor dalam kerja keras. Jadi selalu pengen belajar dan tidak cepat puas gitu kan. Makanya saya itu apa namanya kenapa saya pengen ambil slot ASEAN itu dari pemain Indonesia gitu kan. Mungkin orang banyak lah yang mencibir Liga Malaysia apalagi tim Sabah gitu kan. Apa namanya mending main di tim-tim Indonesia gitu kan. Tapi saya sih pengen jangan melihat dari itunya, tapi dari angle yang berbeda gitu kan. Artinya kalau pemain itu datang ke sini, so dia itu sebagai pemain asing gitu kan. Jadi once mereka jadi pemain asing, so ekspektasi dari klub, dari supporter itu kan sangat tinggi gitu kan. Dan dia harus di sini sebagai status pemain asing. Jadi pressure dia kan luar biasa gitu kan. Dia harus bisa perform baik dalam latihan, dalam pertandingan, kemudian dia tinggal sendiri, menghadapi semua sendiri, dan ini sama yang akan dia rasakan saat dia mungkin ke Liga Jepang, Korea, Thailand, atau mungkin Eropa. Nah, saya mau dia itu kuat di sini gitu loh. Lo bisa ngadepin itu di sini, semua sendiri lo bisa hadapin, minimal mental dia sedikit terasa sebelum betul-betul terjun di yang levelnya lebih tinggi. Jadi saya mau sebagai batu loncatan untuk mentality dia lah. Jadi memang kalau menurut coach sendiri, coach lebih setuju mana nih? Pemain itu dia misal contoh gini deh, kayak Bagus Kavi dia sekarang ke Utrecht ya. Lebih seperti itu dia sendirian aja ke Utrecht sono bertanding lah di sana lah, gali ilmu sebanyak-banyaknya di sana, atau bikin tim kayak programnya PSSI zaman dulu yang Primavera ke Italia gitu. Kalau untuk misalnya ingin mengasah skill dan mental pemain ya. Kalau buat saya pribadi, karena saya pernah merasakannya.
saya lebih setuju sendiri-sendiri gitu. Karena kalau kita sendiri, apalagi yang masih muda ya, jadi saya tuh berharap yang muda-muda ini memang dikirim untuk sendiri-sendiri, syukur-syukur kayak bagus di kontrak gitu kan. Karena dengan sendiri, percayalah kalau masalah teknik, terus itu tuh bisa kita kembangkan terus lah. Tapi kalau masalah mental, itu harus berjuang sendiri gitu kan. Jadi kalau dia sendiri di sana, dia udah terbiasa lah. Minimal dia tahu sebagai seorang profesional tuh apa sih yang harus dia lakukan gitu kan. Saya juga berpesan sama Bagus gitu kan. Jangan pernah melihat kebintangan lu di Indonesia gitu kan. Karena lu datang ke sana itu ibaratnya nol lagi gitu kan. Jadi lu akan dianggap bintang saat lu sukses di senior. Saya pesan juga ke Bagus, kita komunikasikan, dan kesempatan itu kan tidak akan datang 2 kali gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mengirimkan satu tim ke luar negeri gitu kan, memang kita akan belajar secara sepak bolanya, kita belajar memang. Tapi jujur yang saya rasakan dulu, kita belajar ilmu sepak bola iya, tapi untuk belajar yang mentalnya memang belajar, tapi tidak sekuat kalau kita sendiri. Karena saya merasakan bagaimana saya di Swiss sendiri gitu kan, itu baru benar-benar berasa, ternyata begini, saya harus semua ngadepin sendiri, ngatur semua sendiri. Nah itu buat saya benar-benar ujian mentalnya di situ saat kita sendiri. Karena kalau sama-sama kita ngumpul sama orang Indonesia juga, di situ betul. Kita ngomong Indonesia, jadi masih ada orang yang bisa ngebantu gitu. Tapi once kita seorang diri, nah itu betul-betul ujian yang sesungguhnya buat saya. Justru malah sebenarnya kalau kita tinggal di luar, hidup di luar negeri itu justru tantangannya adalah bagaimana kita bisa blending dengan ini ya, kehidupan di negara tersebut ya sebenarnya ya. Itu sebenarnya yang harus kita bisa ini adaptasi kan. Iya, benar. Jadi selalu saya bilang bahwa ujiannya itu justru bagaimana kita bisa keluar dari pressure yang ada di diri kita sendiri gitu kan. Artinya baik dalam latihan, lu nggak perform, lu harus bisa motivasi diri lu sendiri, lu diteriakin saat salah, lu harus bisa ngatasin sendiri. Kalau lu cepet down ya selesai, tapi kalau lu bisa bangkit lagi ya berarti lu kuat. Terus bagaimana lu bisa mungkin membunuh rasa, tapi kalau kangen sih saya rasa bukan suatu hal yang inilah ya, kangen itu normal, tapi lebih ke bagaimana semua serba sendiri gitu kan. Tapi kalau seperti yang tadi dibilang, kita bisa ngeblend dengan orang-orang di situ, tentunya kita ada kayak semangat juga lah, artinya tidak merasa sendiri, jadi lebih memudahkan juga. Betul. Itu juga saya rasain banget tuh kalau misalnya lagi di luar tuh. Sebenarnya yang menarik adalah bukan hanya jalan-jalan ya kalau misalnya kita traveling ya, tapi bagaimana misalnya kita ngerasain hidup bersama dengan local citizen itu kan sebenarnya. Rasanya gimana itu? Kalau kita bisa traveling lama kan. Iya. Tapi memang kayak yang saya lihat memang kebanyakan pemain, nggak cuma pemain Indonesia ya, banyak pemain sebenarnya kalau ketika mereka bermain di luar ya, itu memang sering yang jadi tantangan itu sih, bukan karena mainnya jelek di lapangan atau dia tiba-tiba skill-nya hilang ya. Contoh mungkin paling gampang Gareth Bale ya, yang paling deket ini ya. Dia itu kan selalu dikritik karena udah bertahun-tahun tinggal di Spanyol tapi nggak bisa bahasa Spanyol kan. Yeah. Gimana dia mau komunikasi sama yang lain gitu loh. Itu kan penting banget kan coach ya, kalau untuk menguasai bahasa itu harus banget kan ya. Kalau nggak kita nggak bisa ngomong kan. Gimana mau ngobrol sama ini kan. Bahasa itu ya memang penting lah. Tapi kalau bahasa ini sebenarnya antara kita mau atau enggaknya aja kan. Kalau kita bisa berbaur, ya walaupun kita nggak kursus pun tetap aja bisa hidup gitu kan. Buktinya banyak pemain asing yang main di Indonesia lancar-lancar aja gitu kan. Iya, jadi betul. depend dari diri kita sendiri. Cuman kan gini ya, kenapa saya pesan ke Bagus juga, Bagus Kafil, jangan pernah lihat kebintangan lu gitu kan. Karena faktanya sebenarnya saya yakin lah banyak pemain Indonesia yang akhirnya bilang
homesick atau apa itu bohong lah menurut saya, karena zaman sekarang teknologi udah maju gitu kan, tapi mungkin mereka tidak siap untuk kembali dari nol lagi gitu. Artinya dengan apa yang mereka sudah dapatkan, mereka sudah menjadi pemain bintang, terus saat mereka harus merantau ke negeri orang itu kan mereka seperti ya bukan siapa-siapa lagi gitu kan, harus kerja dari nol dulu untuk jadi seseorang gitu kan, dan mungkin yang saya pikir mereka belum siap untuk itu gitu kan, jadi masih merasa nggak siap untuk keluar dari comfort zone mereka lah gitu. Jadi untuk pemain muda please lah, apalagi yang apa namanya yang masih di bawah 16-19 tahun yang sudah dibintang-bintangkan oleh masyarakat kita gitu kan. Jadi itu tuh gak ada artinya apa-apa kalau lu nggak bisa menjadi bintang di tim senior gitu kan. Jadi saya sih berharapnya mereka ya tutup mata aja lah dengan kebintangan mereka, coba untuk kerja keras di tim atau di negara yang level sepak bolanya di atas kita, agar mereka saat kembali bukan hanya sebagai bintang tapi mega bintang. Betul. Nah, coach sendiri setuju nggak nih, coach, kalau pemain-pemain yang misalnya coach yang pegang sekarang nih, itu untuk sosial medianya itu juga bisa kita awasi lah, nggak perlu sampai kita kontrol gimana, tapi memang perlu kita awasi, karena kadang-kadang sosial media itu kan buat orang-orang kan, apalagi kalau udah punya followers banyak ya, kayak tadi coach bilang, itu kan sindrom superstar-nya itu kan ya, gila banget kan, itu berasa banget ya, wow, yang ada sibuk main di sosial media, tapi pas lagi main ya gitu. Ya, saya sih ini ya apa namanya tidak pernah melarang juga gitu kan, itu kan hak mereka. Tapi kembali lagi saya sering berpesan lah bahwa sosial media ini kan dunia maya gitu kan. Masa lu mau apa namanya tersanjung dari sesuatu yang enggak apa namanya yang maya juga gitu lah. Tersanjung itu kalau ada prestasi benar-benar gitu kan. Jadi nggak usah diladenin lah. Kalau dikritik ya nggak usah dipikirin. Kalau dipuji ya jangan terlalu apa namanya tersanjung gitu kan. Karena faktanya yang mereka lihat itu ya bukti di lapangan gitu, bukti realnya gitu kan. Kalau yang mengkritik ya udah biarin aja, tutup mulut mereka dengan prestasi, selesai gitu kan. Kalau yang muji ya udah buktikan bahwa emang lu pantas dipuji gitu kan. Kalau dikit-dikit sosial media ya akhirnya main bolanya kemana-mana lagi kan. Takutnya. Iya. Itu kan yang juga banyak orang, terutama fans MU yang banyak kritik ke pemain-pemainnya tuh, lebih sibuk gaya-gayaan di Instagram doang tuh. Nggak tahu di IG Indonesia ya. Iya, paling berasa, teman ya saya sih bukan fans MU ya, tapi saya berasa banget sih ngelihat terutama kayak Paul Pogba gitu ya. Paul Pogba kan aktif kan ya di Instagram ya. Tapi ngelihat dia di MU dibandingin pas lagi dia main di Prancis atau di Juventus itu beda banget. Beda banget gitu, kayak udah kehilangan gairah gitu sih untuk bermain gitu. Bukan lapar lagi ya, nggak lapar lagi ya. Tapi itu bener ya coach ya. Itu saya ngeliat banget tuh gini. Saya fans Real Madrid ya. Saya ngeliat banget tuh sekarang Real Madrid itu udah bukan tim yang lapar lagi karena udah keseringan dapat juara. Itu pengaruh banget loh. Mungkin skill nggak hilang ya. Kayak tadi kita sempat bahas kan, skill itu, teknik itu nggak mungkin hilang lah. Maksudnya pemain nggak tiba-tiba jadi bodoh kan, nggak bisa main bola kan. Tapi determinasinya itu, rasa laparnya, pengen juaranya itu udah hilang semua itu. Ya memang itu nggak bisa dibohongin lah, dan itu salah satu alasannya kenapa saya pensiun tuh karena hal yang sama gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk pensiun karena saya sudah merasa di sepak bola itu walaupun apa namanya fisik masih kuat, latihan juga masih kuat, cuman udah nggak ada gregetnya gitu kan, latihannya oke, ya latihan gitu kan, terus pertandingan mau menang mau kalah kayaknya flat aja gitu. Jadi saya bilang inilah saatnya untuk pensiun gitu kan. Dan
apa namanya, dan itu musuh pemain bola gitu kan. Musuh pemain bola itu menurut saya cuma dua itu. Satu, saat kita tidak lapar lagi, yang kedua saat kita jenuh gitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya, karena kalau masalah fisik, teknik itu kan bisa di-maintain, bisa ditingkatkan. Tapi kalau dua hal itu, jenuh dan tidak lapar lagi, itu memang hal yang susah ada obatnya gitu. Harus ada ya dari diri sendiri bagaimana kita bisa mengatasinya. Misalnya kalau mungkin Madrid mungkin harus pindah tim atau gimana gitu. Saya waktu itu memutuskan untuk pensiun gitu. Nah, saya penasaran sebenarnya coach sendiri kalau untuk tim ini kesukaannya, tim favorit ya apa sih tim ini? Tim di dunia ini saya dua tim lah. MU sama MU sama Milan. Iya. Milan sih sekarang lagi sedang bangkit ya. Habis kalah mah. Iya, habis kalah kemarin. Ya tapi ya gimana ya, liganya sih sebenarnya nggak bisa kita bandingin lagi pas lagi tahun era 90-an lah ya. Udah turun lah ya. Tapi ngelihat mereka bisa sekarang di peringkat 1 ngandelin striker yang umur hampir 40, Ibrahimovic. Itu gila sih. Itu gila sih memang. Iya. Tapi seru sih, Coach. Saya ngikutin sepak bola itu kan dari tahun 90-an lah ya. Pertama kali saya suka bola itu karena Batistuta kan. Pas masih masih di Fiorentina, waktu itu juga beli tablet bola. Waktu itu kan saya sempat ngobrol sama Bung Wesley juga kan, beli tablet bola pun juga karena covernya Batistuta nih gede. Wah, udah saya beli lah. Ini orang secara tim kan Fiorentina itu kan bukan tim yang gimana lah, tapi ini orang main bola itu ya itu tadi rasa laparnya itu tuh gila banget kan. Nyetak gol itu tuh, nge-shoot bola itu udah kayak mau ngapain. Saya masih inget banget waktu itu pernah lagi lawan Lazio, dia ambil free kick, Lazio itu bikin pagar betis, dia shoot, memang bolanya nggak ngelek, bolanya kena pagar betis, tapi yang jadi pagar betisnya itu masih tanduk keluar karena saking kencangnya ditembak sama dia. Saya masih ingat itu Lombardo waktu itu yang digotong keluar. Waktu itu pernah setim sama Lombardo kan ya, masih di Sampdoria waktu itu ya, coach ya. Benar. Iya. Dia sampai digotong keluar Lombardo gara-gara di-shoot Batistuta. Tapi emang gila itu Batistuta, kencengnya minta ampun kan. Iya. Dari Fiorentina terus pindah kemana tuh? AS Roma ya, juara ya. Iya. Akhirnya itu dia tuh. Dia setelah juara Serie A, udah tuh permainannya turun tuh. Drop kan? Langsung drop kan, bener kan? Karena emang nggak ada laparnya udah. Iya, rasa laparnya langsung hilang. Bener. Udah, karena memang kayak yang dikejar itu emang cuma gelar Serie A doang ya kalau kita perhatiin ya. Iya, kayak ini juga, itu apa namanya, seperti yang saya bilang tadi, yang kita bahas bahwa kalau pemain mindsetnya hanya punya cita-cita atau mimpi mereka hanya pengen beli rumah, beli mobil, naikin haji orang tua, main di Liga Super, main timnas, udah mereka akhirnya nggak lapar lagi gitu kan. Jadi saya pengennya pemain muda itu mindsetnya tuh ya setinggi-tingginya lah gitu kan. Walaupun realistis juga lah, kalau pengen main ke Eropa prosesnya kan harus diikutin gitu kan. Itu sih, itu mudah-mudahan bisa memotivasi mereka lah. Coach, kan pernah ada yang bilang begini nih, bakat, ada pemain yang emang biar gimana pun anak genetikanya dia punya bakat gitu loh, dan ditambah kerja keras dikit emang dia berhasil udah jadi jago banget lah. Contoh mungkin kayak Messi ya, Messi itu kan kombinasi antara bakat dan sedikit kerja keras. Tapi ada juga pemain yang mungkin secara talent yang bagus, tapi bukan yang jenius gitu loh. Tapi ketika dikombinasi dengan kerja keras, dia bisa jadi bagus juga. Tapi ada juga pemain yang memang talentnya bagus, kerja kerasnya juga kuat nih. Ada 3 pemain yang tipenya kayak begini kan. Nah, coach sendiri nih pernah nggak sih ketemu dengan pemain yang tipe yang terakhir ini nih? Dia emang talentanya kuat banget dan kerja keras juga kuat banget dan akhirnya dia benar-benar jadi banget gitu di Indonesia. Saya melihatnya Bima Sakti ya. Buat saya ini perfect sekali lah. Dia talent sebagai
pesepak bolanya memang ada, terus pekerja keras dan mau belajar gitu kan. Jadi talent harus bakat, talent itu harus ada kerja keras dan belajar gitu kan. Dan Bima punya itu gitu kan. Dan menurut saya Bima ini memang role model untuk para pesepak bola sepanjang masa lah, sampai sekarang lah. Iya, sampai sekarang. Buat saya. Karena sampai sekarang bagaimana dia menjaga kedisiplinan dia tidur jam 9, jam 10, dan ini dari mulai main sampai sekarang pun masih ke bawah gitu kan. Dan luar biasa gitu kan. Biasanya kan hanya seperti yang tadi bilang kan, talent aja, sedikit kerja keras gitu kan. Kalau saya tipikal yang tidak tiga-tiganya, itu kerja keras tidak, talent tidak. Enggak lah. Nih coach ya, saya pernah nonton pas lagi coach diundang sama Bukalapak nih. Kan coach waktu itu sempat sharing kan. Sebenarnya coach kan juga dari awal masuk timnas dipilih di PSSI Primavera pun juga belum ikut klub profesional waktu itu kan. Jadi dari diklat Salatiga harus di Ragunan, terus ada seleksi, coach ikut kan, dan dipanggil sama Om Danur waktu itu kan. Yang coach cerita lagi pertandingan itu nyetak 4 gol, menang 4-0 ya masalah, dan 4 golnya dicetak sama coach Kurniawan semua kan. Nah, menurut saya itu pasti kalau nggak punya talent nggak mungkin nggak sih coach, apalagi kalau di usia muda kayak begitu. Pasti punya talent lah, nggak mungkin nggak lah coach. Saya jujur ya, saya suka bola tapi saya akui saya nggak punya talent lah. Saya main bola mau cuma buat iseng-iseng aja sih ya. Dan boleh lah lawan kita nanti. saya nggak ini lah. Tapi mungkin ini juga bisa ini kali ya. Saya mau sedikit share ya. Mungkin coach kalau pernah dengar nama Claudius Tipo Alam, waktu itu dia sempat bermain di Liga 2-nya Amerika ya. Claudius Tipo Alam namanya. Claudius Tipo Alam. Dia itu adalah salah satu mungkin ya, kebetulan gini, rumah saya sama rumah dia tuh deket tetanggaan lah saya sama dia. Dan waktu itu dia sempat, kalau nggak salah tuh dia ada kesempatan untuk ikut akademinya Ajax tapi nggak jadi. Karena entah bagaimana tiba-tiba nggak jelas gitu lah sama yang ngurusin lah. Akhirnya dia nggak jadi, dan akhirnya dia memutuskan waktu itu pergi ke Amerika sendirian tuh. Atau emang buat kerja, dan sama dia coba mau ngadu nasib ikut main bola di sana. Dan dia sempat main di klub 2-nya Liga ini MLS di situ ya. Tapi ya itu, usianya nggak lama coach ya, karena satu capek juga dia sambil kerja juga, dan yang kedua ya udah memang akhirnya rasa lapar dia juga hilang sih waktu itu. Dia sempat pulang ke timnas waktu itu pas zaman-zamannya PSSI sempat pecah tuh liganya tuh. Oh, 2015 lah. Iya, ada dua liga. Dia sempat ikut training camp sama timnas tuh pas lagi zaman-zamannya masih ada Irfan Bahdim segala. Ya tapi habis itu udah 2014 iya kurang lebih tahun segitu. Udah teman habis itu, setelah itu ya udah dia pulang lagi ke Amerika, dia nggak lanjutin lagi karir bolanya, dia jadinya sekarang lebih ke bisnis. Dia sekarang ini bikin usaha makanan di Amerika dia. Ya, nanti ini beli klub lah. Ya mungkin nanti saingan sama David Beckham ya. punya klub juga di MLS. Tapi ya gitu, poin menariknya adalah begini loh. Dia bilang akhirnya di satu titik dia capek karena dia pagi itu dia latihan, habis itu dia pulang latihan pagi-pagi dia mesti kerja juga ya biasa lah, imigran kerja serabutan kan, bukan kerja yang proper kayak kerja di kantoran begitu. Kerja di restoran harus berdiri lama, terus sore latihan lagi, badan dia lama-lama nggak kuat, capek dia akhirnya. Ya udah dia nggak bisa ngikutin lagi. Tapi saya akuin dia kalau untuk adaptasi kehidupan di luar, dia keren banget sih. Dia adalah salah satu yang bisa, cuman ya gitulah. Mungkin buat dia bukan ininya kali ya. Bukan ngatur waktunya ya. Iya, ngatur waktunya itu yang susah kata dia. Fisiknya itu juga yang capek. Coach, kalau lihat perkembangan Indonesia sekarang gimana nih coach, timnas segala macam, gimana nih ke depannya nih? Kalau ya tetap berharaplah timnas kita berprestasi gitu kan. Tapi
Tapi memang kita juga tidak boleh berekspektasi terlampau tinggi dengan keadaan yang ada sekarang, karena memang faktanya kita kan liga tidak jalan gitu kan. Betul. Jadi barometer dari para pemainnya kan juga susah gitu kan. Karena kan kompetisi yang baik insya Allah akan menghasilkan tim nasional yang baik gitu kan. Karena bagaimana para pemain ini ada jam terbang, berkompetisi, terus kompetitif dengan para pemain yang lain. Cuman dengan tidak jalannya kompetisi tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat lah buat coaching staff di nasional tim kalau menurut saya gitu. Dan berharap sih kompetisi bisa berjalan kembali, walaupun tentu banyak pertimbangan lah, kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang case COVID kita memang belum menunjukkan penurunan gelombangnya gitu kan. Jadi memang keselamatan orang banyak ini memang yang menjadi prioritas utama gitu kan. Tapi mungkinlah ada jalan, misalnya protokol kesehatannya betul-betul diperketat dan sangat ketat, super ketat lah kalau perlu kan, misalnya dibuat bubble camp buat baik latihan maupun pertandingan gitu kan. Cuman memang tentu costingnya akan lebih besar gitu kan. Tapi demi berjalannya kompetisi ya mungkin ada solusi lah yang terbaik gitu kan. Iya, sebenarnya kasihan sih lihat mereka. Saya pernah lihat ada satu orang sempat post video, ada satu pemain liga gitu sampai dia mesti main tarkam, terus rusuh dan emaknya sampai nyariin dia suruh pulang, jangan ikut-ikutan. Kasihan sebenarnya ngelihatnya sih coach kalau kayak gitu. Ya, kita berdoa yang terbaik aja lah. Oke deh coach, thank you banget loh buat waktunya kita ngobrol-ngobrol panjang tentang sepak bola Indonesia, tentang perjuangan coach juga menjadi pelatih di sana. Nanti mungkin kalau kapan saya ada waktu, kalau udah kelar mungkin saya main-main ke sana lah ya. Ya, wajib.